tidak ada adab, kan begitu. Ini orang tua loh. Oleh karena itu Pak Sekda kami pikir begini, bahwa justru karena menjaga kondusitivitas daerah ini, maka teman-teman kubu Ayah One ini sebenarnya bukan kubu ya, para pendukung ini sebenarnya menahan diri untuk tidak ribut. Sudah cukup 2 bulan Pak, mereka tidak ribut, mereka diam-diam. Nah setelah hari ini kami menunggu, kami sesalkan juga kenapa prosesnya demikian lama. Padahal seharusnya kalau sudah dihitung penertiban 2 bulan, sebelum akan berakhir waktu 2 bulan, 10 hari kebelakangan itu, 10 hari terakhir, sudah harus berjalan itu proses-proses. Sehingga pas sudah 2 bulan, sudah keluar ini hasil keputusan, kan begitu Pak. Nah kenapa sampai hari ini masih terkatung-katung di desa ini? Mereka juga punya hak demokrasi, mereka memilih Ayah One. Dengan harapan-harapan mereka, dengan Ayah One yang jadi kepala desa, kami terperhatikan, kami punya kepentingan terpenuhi. Nah kalau tiba-tiba dia dicopot di setengah jalan begitu dan hari ini terkatung-katung seperti ini, makanya saya katakan bahwa kalau pemerintah daerah tidak berani mengambil sikap tegas terhadap persoalan ini, maka itu sama saja dengan pemerintah daerah sedang membakar itu di sana, sedang menyalakan api lalu menyala di dalam sekam ini api. Tinggal mau tunggu ada orang lewat dia siram bensin, selesai urusan ini. Padahal harusnya pemerintah daerah berpegang pada sebuah ketetapan hukum, sebuah keputusan hukum, sebuah ketentuan hukum. Undang-Undang 1330 kok jelas bahwa untuk bersama tidak ada alasan untuk menonaktifkan. Kalau ada temuan pun masih boleh TGR lah. Kenapa ini kok sudah dinonaktifkan Pak? Oleh karena itu kami ingin sampaikan bahwa kami tidak ingin ini berlama-lama terjadi. Kenapa? Karena ini akan ribut terus. Selama tidak ada pengaktifan kembali Ayah One, akan ribut terus. Mereka juga punya hak, demokrasi mengatur, negara mengatur. Ada pilkades, yang lahir dari pilkades itu dilantik. Lalu kalau ada kesalahan pengambilan kewenangan, TGR atau pembenahan administrasi. Lah kenapa ini ada penonaktifan? Lah hak mereka untuk mendapatkan harapan-harapan yang kemarin mereka harapkan terjadi ketika Ayah One memerintah, itu sekarang terhapus dan mereka tidak terima itu. Oleh karena itu Pak Sekda kami minta, ayolah pemerintah daerah punya kepastian. Jangan biarkan masyarakat kita berdiri pada bayang-bayang keraguan-raguan, pada bayang-bayang yang tidak menentu seperti ini. Kami minta tolong Pak Sekda, tolong. Kapan Pak Bupati bisa selesai dia punya masa? Karena selama ini kalau kita ketemu Pak Sekda nanti disampaikan. Ini sudah terlalu lama, kan begitu? Ya, mungkin juga tambahan Pak, terkait dengan landasan persoalan kondusif daerah. Seandainya ini didengarkan oleh semua desa dari 103 desa, karena kami tahu dari semua desa itu bermasalah, ada yang pro dan kontra. Ketika hanya berlandaskan pada kondusif daerah, seandainya mereka juga bikin kacau seperti ini, ada nonaktif semua kepala desa. Ini yang juga tidak masuk ini sebenarnya Pak Sekda. Mungkin cepat dipikirkan persoalan Boto belum tahu, jangan kaget menyebar sampai desa-desa lain. Karena kami tahu juga kejaksaan sebentar lagi juga ada kedatangan dari desa-desa lain. Ada pro dan kontra ini. Namun kondisi dan situasi yang teman-teman lain tidak dinonaktifkan, yang kami heran Boto belum tahu sebenarnya ada apa. Ini keterbukaan kami juga, ternyata pemerintahan daerah tidak keterbukaan dengan persoalan Boto belum tahu. Maka kami ultimatum, apabila hari Senin tidak ada sebuah keputusan, maka kami akan menduduki kantor bupati. Lillahi ta'ala. Kami sudah sepakat dengan teman-teman masyarakat Boto tahu. Mungkin cuma itu Pak Sekda. Ya. Ya, terima kasih kembali. Saya kira cukup ya aspirasi dari Bapak Ibu yang saya hormati, warga Boto tahu, menjadi bahan masukan ke kami untuk kami teruskan ke pimpinan. Kami berharap yang tadi tolonglah jaga kondusivitas daerah. Artinya sekembalinya dari sini saudara-saudara jangan terhasut, jangan terprovokasi untuk kan di sana itu sudah menjadi ada, seharusnya ini tidak ada 2 kotak itu. Jadi saya berterima kasih, aspirasi ini kami sudah terima dan kami akan lanjutkan ke pimpinan. Yang pasti kami menyampaikan bahwa akan ada keputusan yang diambil untuk kebersamaan kita, untuk yang terbaik untuk daerah kita, untuk desa kita. Barangkali demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekda, terima kasih, dan saya titip salam sama Pak Bupati.
Titipkan salam kami tidak ingin berlama-lama dengan keadaan ini. Jiwa provokator saya kadang-kadang menggelegak ingin mau membakar itu situasi di sana karena memang mereka ini terjolimi. Oleh karena itu kami ingin secepatnya diambil keputusan. Karena kalau tidak secepatnya diambil keputusan, mereka ini yang jadi korban. Pas saya lihat wajah-wajah mereka, jangan cuma lihat wajah mereka di sebelah. Titip salam sama Pak Bupati bahwa masyarakat butuh kepastian. Kami tidak ingin ini menjadi bola liar yang tidak tahu kemana arahnya nanti. Tidak tahu siapa yang akan jadi korban berikutnya. Kalau ini dibiarkan terus terjadi Pak Sekda, maka bisa jadi daerah-daerah lain juga akan bikin sebuah keributan, bikin sebuah aksi demonstrasi yang memaksa ayahandanya turun. Dan kalau itu sudah terjadi di semua, kacau lah ini pemerintah daerah kita. Oleh karena itu kami ingin nyatakan bahwa pemerintah cuma butuh sebuah pijakan hukum yang tepat. Kalau itu salah-salah, kalau ini benar-benar, biar wanitanya kalau salah-salah, kan begitu Pak Sekda. Biar tidak jadi berlarut-larut ini. Coba lihat berapa banyak penjahat di Pohuwato yang ingin berbuat kejahatan, tapi ketika polisi nyatakan ini salah, biar wanita banyak. Tidak ada yang namanya, kalau namanya hukum sudah berdiri, tidak ada yang kebal hukum di negeri ini. Oleh karena itu saya ingin juga Tiayone diadili dengan hukum itu sendiri. Terima kasih Pak Sekda. Pahamkah? Kami akan datang lagi hari Senin kalau tidak ada kepastian ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman aksi, kita ke kantor DPR. Teman-teman aksi, kita langsung ke kantor DPRD. Ya. Tunggu atau jangan bayar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi